Halo, selamat datang di program Lead Bike Jakarta Content Week 2020. Terima kasih sudah bergabung sama saya di sesi Perfect Couple Coffee and Book Pairing. Saya Adita Rupraceka. Orang mengenal saya sebagai apa ya? Orang kopi, orang yang jatuh cinta dengan kopi. Well, di satu titik satu hal yang pasti sih, saya bersyukur bahwa saya bisa bekerja di kopi, saya bisa menghidupi keluarga saya, dan kopi mengizinkan saya untuk berkelana, bertemu banyak orang baru, bertemu dengan tempat-tempat baru, dan membuat saya bisa belajar mengenai diri saya. Kalau kita ngomongin buku adalah sebuah kemewahan buat saya. Apalagi ketika saya memulai karir saya di kopi. Kenapa kemewahan? Zaman dahulu ketika saya mulai karir saya di tahun 90-an, akses terhadap internet itu adalah sebuah kemewahan. Kita butuh waktu yang cukup lama hanya untuk membuka sebuah halaman internet, dan itu pun kadang terputus di tengah-tengah. Satu-satunya jalan untuk saya bisa mempelajari ilmu adalah dengan membeli buku, dengan menitip teman yang dari luar negeri, dengan meminjam uang, meminjam kartu kredit, karena pada saat itu saya belum punya kartu kredit untuk beli buku-buku ini. Ada titik di mana buku-buku ini seakan-akan mengatur hidup saya. Seakan-akan bahwa menyeduh itu harus seperti ini, rasa kopi itu harus seperti itu. Seakan-akan kopi itu adalah sesuatu yang sangat kaku, sangat kotak. Tapi kemudian ada beberapa buku lain yang membuat saya melihat bahwa enggak deh, kopi itu sangat dinamis. Kopi itu sangat relatif. Kenapa? Karena enak. Tiap orang itu beda-beda. Salah satu buku yang saya suka adalah buku God in the Cup, karangan Michelle Weissman. Buku yang bercerita soal bagaimana beberapa orang di Amerika Serikat jatuh cinta dengan kopi-kopi geisha. Bahkan sebagian daripada mereka mengadakan ekspedisi untuk mencari geisha itu apa. Tata cara bertutur Michelle Weissman yang sangat enteng, sangat nyaman, membuat buku kopi ini jauh dibandingkan buku kopi yang ada. Karena kita laksana membaca novel. Novel dengan banyak sekali detail di dalamnya. Ada beberapa buku yang muatan datanya berat. Saking beratnya, butuh waktu beberapa tahun untuk saya bisa menghabiskannya. Buku Uncommon Ground ini sudah hampir setahun saya baca. Dan bisa dilihat dari pembatas buku saya masih ada perjalanan sangat panjang. Ada sebuah buku lagi yang keren banget. Buku mengenai espresso yang dikeluarkan oleh Illy. Saya untuk bisa membacanya butuh waktu lebih dari 3 tahun. Jujur belum ngerti juga sih. Dan saya bahkan butuh bantuan teman saya yang seorang ahli kimia untuk menjabarkan apa sih maksudnya dari cerita-cerita yang ada di dalam buku itu. Tapi satu hal yang pasti loh, buat saya kopi itu perjalanan. Ada buku yang bisa menemani perjalanan kita, mengajak melihat hidup itu menjadi sesuatu yang kompleks, detail. Sesuatu yang tampaknya kita butuh bekerja keras untuk mendapatkan sebuah kenikmatan. Ada satu periode saya menganggap bahwa enak atau tidaknya kopi itu hitam dan putih. Buku, perjalanan, dan bergelas-gelas kopi mengajari saya bahwa ternyata banyak sekali cerita, terutama mengenai kultural sebuah bangsa, yang bisa membuat kopi terasa jauh lebih menarik. Kopi itu tidak hitam putih. Kopi itu penuh dengan perasaan, kopi itu penuh dengan cinta. Walaupun resiko dengan segala sesuatu yang penuh dengan cinta adalah di satu titik penuh intrik juga. Tapi ya, gimana ya, ketika orang cinta dengan sesuatu, ketika orang melangkah jauh, ketika orang merasa bahwa yang dilakukannya itu paling benar, kemungkinan mereka bersinggungan dengan orang lain itu sangatlah besar. Mungkin waktu di satu titik bisa mengajak mereka melihat bahwa tidak semua yang diperselisihkan itu harus diributin. Mungkin memang sebagian itu dibiarkan begitu saja. Yang penting kita bisa minum kopi dengan nyaman. Dulu saya kemana-mana,
saya mencari cara sempurna untuk menyeduh. Saya bawa alat seduh, saya bawa kopinya, saya menggiling di pesawat. Saya bahkan sampai sudah mengalami rencana menyeduh buat diri saya. Alhasil yang saya seduhkan adalah mulai dari pramugari, pramugara, pilot, dan beberapa penumpang. Pegel sih, tapi paling nggak dari situ saya dapat cerita menarik. Saya bisa melihat bahwa ternyata kopi di pesawat itu tidak selalu harus tidak enak loh. Bisa kopinya enak, tapi emang PR-nya besar. Karena banyak sekali komponen yang harus dimainkan. Apakah ada buku mengenai hal itu? Ada. Ada satu buku lagi yang belum sempat saya baca. Satu kemewahan yang saya miliki bekerja di 5758 Coffee Lab adalah saya punya alokasi dana untuk beli buku. Kalau saya mau beli buku. Yang saya tidak punya kemewahan saat ini adalah waktu untuk membaca buku tersebut. Buku-buku ini saya hanya bisa baca dalam perjalanan. Ketika saya mencari waktu tenang, waktu me time, waktu yang nggak usah mikir banyak-banyak. Nggak apa-apa. Ada buku yang bikin kita semangat, ada buku yang bikin kita stres, satu buku lagi yang kayaknya kalau lagi down, pengen bikin warung kopi dan wajib baca adalah buku dari Howard Schultz. Judulnya Pour Your Heart Into It. Beberapa orang bilang, ya oke lah, dia perusahaan besar, dia bisa melakukan itu. Tapi ada banyak hal yang bisa kita pelajari kok dari mereka. Mereka bisa besar, karena pasti sudah melakukan sesuatu dengan benar. Kalau mereka melakukan sesuatu dengan salah, mereka nggak akan besar seperti ini. Bagaimanapun juga, saya harus mengakui bahwa tanpa adanya perusahaan milik Howard Schultz, saya mungkin tidak bekerja di bidang ini selama ini. Tapi yang namanya hidup kita nggak pernah tahu ya. Paling nggak saya syukuri bahwa saya punya kesempatan buat bekerja, buat bermain, buat berjalan-jalan, dan buat ngobrol dengan teman-teman. Walaupun sayangnya sekarang kita harus melakukannya secara online dalam bentuk video. Lalu sekarang kopi yang enak buat saya apa? Buat saya, kopi itu perjalanan. Kadang saya mencari detail, kadang saya mencari segala rasa ekstravagansa yang bisa diberikan kopi. Kadang saya mencari sebuah rasa yang membuat saya tenang. Kadang saya mencari rasa yang bisa membuat saya, waduh, iya apa ini? Dan membuat saya bersemangat mencari tahu kopi ini dari mana. Kadang-kala, terutama ketika saya sedang melakukan banyak perjalanan, yang saya cari adalah kemudahan. Sebuah kemudahan dalam menyeduh. Sebuah kemudahan yang buat sebagian orang berpikir, ya nyeduhnya kok bubuk sih. Tapi ya, paling tidak bubuk ini berhasil membuat hidup saya nyaman ketika saya terbang jarak jauh. Bubuk ini berhasil membuat teman-teman saya sirik ketika kami di negara orang. Bubuk ini berhasil menjadi teman mendekatkan diri saya dengan keluarga saya, dengan negara saya. Dan bubuk ini adalah sebuah sarana komunikasi yang menarik tanpa semua keributan. Memang sih kalau kita nyeduh kopi, ada banyak sekali parameter yang bisa diubah. Kita bisa mainkan kekasaran gilingan, kita bisa mainkan waktu seduh, kita bisa mainkan temperatur air. Semua komponen ini ketika kita ubah, bisa mengubah karakter rasa dari kopi yang kita mau minum. Tapi pertanyaannya satu, apakah kita selalu mau melakukan hal itu? Karena kadang yang kita cari adalah kemudahan. Kadang kita mencari sesuatu yang bisa membuat kita yang, oke, saya bisa minum ini kapanpun saya mau. Saya bisa minum kopi ini dalam situasi yang tidak sempurna. Mungkin secara rasa tidak sempurna, kalah dibandingkan dengan ketika seorang juara barista menyeduhkan buat kita. Ketika kita datang ke kedai kopi kekinian, lalu kita membayar kopi yang
tidak murah, di mana para barista sudah meluangkan banyak sekali waktu untuk menjadi kopi tersebut. Tapi kadang saya tidak punya kemewahan itu. Kadang yang saya cari adalah segelas kopi yang nyaman, yang punya acidity, punya sweetness, mengingatkan saya sama kopi seduh manual yang biasa saya temukan di 5758 Coffee Lab. Sesuatu yang mengingatkan saya dengan rumah. Sesuatu yang mengingatkan saya dengan dari mana saya berasal. Jadi teman-teman, buat saya kopi itu perjalanan. Resiko dari perjalanan adalah memang kadang ada perjalanan yang menyenangkan, kadang ada perjalanan yang menyebalkan. Tapi menyenangkan atau menyebalkan sebuah perjalanan, di akhir hari dia memberikan kita pengalaman yang menarik, sesuatu yang bisa kita pakai untuk mengaca, belajar, dan mungkin yang paling penting adalah bagaimana membuat diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena kita tinggal di dunia ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, kita hidup dengan orang lain. Mungkin saya terdengar kurang ajar, tapi saya selalu berpikir bahwa ya kalau seorang sudah mulai merasa bahwa sudahlah, perjalanan saya sudah cukup, saya sudah belajar cukup banyak, ya mungkin waktunya untuk beliau untuk meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini masih memberikan banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Baik dari buku-buku yang ada, yang sekarang jauh lebih mudah untuk dicari, baik melalui toko-toko daring dengan pemerintah yang cukup baik memberikan keringanan untuk buku pajaknya, atau bahkan versi-versi lokal. Memang sih ada yang bilang, ngapain di bukunya? Download aja, banyak bajakannya. Well, saya tuh sudah dapat PR dari beberapa orang. Beberapa orang sekarang jadi pembesar di dunia percetakan untuk nulis sebuah buku. Tapi saya selalu mundur. Kenapa? Karena saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya manusia yang masih dalam fase bercerita. Saya bisa bercerita banyak, tapi ketika saya diminta untuk menulis, kemampuan saya hanya sebatas 140 karakter, paling banyak kali 3 atau kali 2. Kelihatan kan media sosial apa yang biasa saya pakai. Jadi teman-teman, teruslah mencari jalan agar kita bisa terus belajar. Teruslah mencari jalan agar kita bisa terus melakukan perjalanan, bertemu orang baru, bertemu kopi baru, bertemu cerita baru. Karena dari sana, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dari secangkir kopi, dan banyak sekali imajinasi. Saya sudah berpergian entah kemana saja, apalagi waktu saya kuliah dulu. Orang kuliah nggak punya duit kan, jadi ya beli kopi, ngayal deh. Dan sejauh ini, prinsip perjalanan melalui secangkir kopi masih terus saya jalankan. Secangkir kopi dan banyak khayalan bisa membawa kita pergi ke satu daerah. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sesi Perfect Couple Coffee and Book. Nantikan sesi-sesi Late Bite lainnya. Cek konten. Stay safe, stay healthy. Kita bisa bertahan untuk kesehatan. Panas. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui News Video Portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital,
Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan, tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.